Halo semuanya, saya Nur Fadila. Pada video kali ini, di sini saya akan membuat video tutorial konfigurasi hotspot. Sebelum saya memulai konfigurasi hotspot, saya akan menjelaskan tentang pengaturan menu pada hotspot. Yang pertama adalah server profiles. Server profile sendiri merupakan tempat settingan berbagai jenis layanan yang akan diberikan oleh server hotspot milik kita ke setiap klien yang terhubung. Dan yang kedua adalah user profile yang merupakan wadah dari tingkatan user. Dan yang ketiga adalah limitasi bandwidth, yaitu kecepatan jaringan. Dan yang keempat adalah active atau tempat monitoring klien yang sedang login di hotspot server kita. Dan yang kelima adalah IP binding, yaitu suatu fitur untuk melewati proses login tanpa memasukkan username atau password. Dan di situ kita akan langsung terhubung ke hotspot. Dan yang terakhir adalah wallet garden. Wallet garden sendiri dia hampir sama seperti IP binding, yang membedakan adalah ini hanya membypass sebuah situs. Jadi untuk wallet garden sendiri kita hanya bisa mencari situs yang telah kita tulis nantinya. Ya, itulah beberapa penjelasan konfigurasi hotspot. Di sini saya akan memulai konfigurasi hotspot. Untuk konfigurasi hotspot dasar, kalian bisa melihat di video saya yang sebelumnya. Di situ saya telah membuat video tutorialnya juga. Dan langkah yang pertama adalah IP hotspot, kemudian kita print, dan bisa dilihat di sini saya telah membuatnya. Dan langkah selanjutnya adalah mengeditnya. Di sini saya mengeditnya menjadi name Dila. Kemudian kita print lagi dan bisa dilihat di sini dia telah terganti nama menjadi Dila. Langkah selanjutnya adalah profil print dan bisa dilihat di sini login by-nya masih ada cookie-nya. Dan untuk menghapus cookie-nya yang perlu kita lakukan adalah profil edit number 1, value name-nya adalah login by. Kemudian kita hapus dari koma sampai ke cookie. Kemudian kita Ctrl O. Setelah kita Ctrl O adalah langkah selanjutnya adalah kita profil print lagi, dan bisa dilihat di sini cookie-nya telah hilang. Dan langkah selanjutnya adalah mengeceknya di klien Windows apakah dia sudah terhubung atau tidak. Dan di sini saya mengetikkan nama DNS name saya, dan di sini dia telah login ya. Kemudian di username kita masukkan admin, kemudian password yang telah saya buat dan saya konekkan. Dan di sini dia telah terkonek. Kemudian setelah kita mengecek klien, kita kemudian mengetikkan lagi active print. Setelah mengetikkan active print adalah host print, dan setelah itu adalah user print. Dan di sini ada, kalian bisa lihat. Kemudian langkah selanjutnya adalah user profile print. Lalu setelah mengetikkan itu, kita akan menambahkan user profile add-nya. Itu dengan cara user profile add name. Di sini saya memberi nama TKJ dan syarat usernya adalah 10 dan rate limitnya adalah 100 per 250 M. Setelah itu adalah kita user profile print lagi untuk mengetahuinya. Dan di sini rate limitnya dan syarat usernya telah terganti dan name-nya juga telah terganti menjadi TKJ. Kemudian adalah user add server dengan nama Dila dan profilnya adalah TKJ. Kemudian adalah name-nya sendiri adalah network. Di sini saya memberi nama network. Passwordnya adalah 1. Setelah menambahkan user add server, kemudian adalah mengecek lagi ke klien. Kita logout dulu. Setelah kita logout, kita menambahkan lagi di search. Kemudian kita mencari fadila.com lagi. Setelah itu di sini dia akan muncul kembali.
Dan setelah muncul, kita akan mencoba mengetikkan network dan passwordnya adalah 1, kemudian kita konekkan. Nah, di sini dia telah terkonek lagi. Setelah terkonek, kita kembali lagi ke Mikrotik. Setelah kembali ke Mikrotik, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghost print untuk mengetahui MAC address-nya. Kemudian di sini kita akan menambahkan IP bindings add. MAC address-nya bisa kalian lihat di layar. Di layar kita akan mengetikkan MAC address, kemudian to address, dan terakhir adalah server. Kita akan mengetikkan semua itu di sini di IP binding. Setelah kita mengetikkan semuanya, kita kemudian mengenter. Setelah itu kita mencoba untuk melihatnya, yaitu dengan cara IP binding print. Nah, di sini dia telah ada ya, teman-teman kan bisa lihat di layar. Dan langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke klien untuk ngeceknya. Nah, di sini dia telah error. Nah, kemudian kita cekkan lagi dengan mengetikkan nama DNS name kita ya. Nah, tampilannya akan seperti ini bila IP bindingnya berhasil. Kemudian kita masukkan password lagi, lalu kita login kembali. Kemudian di sini saya mencoba mencari yaitu YouTube untuk memastikan apakah dia bisa atau tidak. Dan di sini YouTube-nya bisa terbuka seperti yang kalian lihat di layar. Kemudian saya mencoba lagi menambahkan satu di search, yaitu saya menambahkan Kompas dan saya search lagi. Nah, di sini Kompasnya juga telah berhasil sama seperti YouTube. Sebelum langkah terakhir konfigurasi kita, di sini kita akan menghapus IP bindingnya dengan cara IP binding remove. Dan langkah terakhir dari konfigurasi kita adalah menambahkan wallet garden, yaitu wallet garden add action, dan actionnya adalah allow DST host. Dan di sini kita akan memberikan bintang. Nah, kegunaan bintang ini untuk men-search seluruhnya, entah itu com ataupun semacamnya. Dan di sini saya menambahkan Kompas.com. Setelah menambahkan itu, saya mencoba untuk memprintnya untuk melihat apakah Kompas.com-nya telah masuk. Dan di sini DST host-nya telah masuk, yaitu Kompas.com. Langkah terakhir adalah men-search-nya lagi. Di sini saya menulis DNS name yang pertama. Kemudian saya masukkan user yaitu network, dan saya juga di sini memasukkan password. Saya konekkan. Dan di sini saya mencoba mencari Kompas.com seperti yang telah kita tambahkan di wallet garden. Nah, di sini dia Kompas.com-nya telah bisa di-search. Dan saya mencoba lagi mencari YouTube.com. Dan untuk YouTube.com-nya sendiri dia tidak berhasil karena kita tidak menambahkan di wallet garden. Dan itulah video tutorial konfigurasi hotspot dari saya. And thanks for watching, and see you next in my video.